Baik Sobat Tani, untuk kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan video kemarin mengenai masalah tanaman yang belum mau berbuah padahal sudah dipupuk MKP, dan pada waktu pembuahan, musim pembuahan, padahal sudah dipastikan bahwasannya benar-benar sudah mempunyai banyak kandungan unsur hara yang sudah cukup, tapi masih keadaan belum mau berbuah. Kemarin kita membahas booster, kemudian kita lanjutkan tentang hormon. Jadi ada dua hormon, ada gibberellin dan paclobutrazol atau PPZ. Nah, sebenarnya hormon pada tumbuhan merupakan aspek penting dalam perkembangan tanaman. Dia berfungsi untuk mengendalikan kegiatan tanaman dengan cara mengirim sinyal kimia ke sel tanaman untuk dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau fungsinya sendiri, karena dia bahannya kimia, jadi penggunaannya pun harus dengan kehati-hatian. Makanya nanti disimak sampai selesai, akan kita bahas juga cara pemakaiannya. Dan perlu diingat bahwasanya hormon ini bukanlah unsur hara yang mana dia terus dapat dikasihkan ke tanaman, bukan, melainkan dia sekumpulan senyawa organik yang biasanya terbentuk secara alami, kemudian ini dibuat dari bahan kimia yang hormon ini biasa kita kenal dengan nama ZPT. Jadi kalau Sobat Tani beli ZPT pada tanaman, sebenarnya yang terdapat pada tanaman pada ZPT tersebut itu biasanya juga hormon. Dari hormon sendiri itu banyak ya, ada auksin, gibberellin, sitokinin, PPZ, kemudian gas etilen dan lain sebagainya, banyak. Makanya kalau Sobat Tani memberikan ZPT atau zat pengatur tumbuh pada tanaman, meskipun tidak dicantumkan di dalam kemasan itu terdiri dari unsur apa saja, mohon untuk berhati-hati, dalam artian tidak untuk terus-terusan dipakai untuk tanaman, karena zat yang terjadi biasanya ada hormon. Karena hormon tidak terlalu dianjurkan untuk digunakan secara terus-menerus, karena di dalam kandungan hormon itu sebenarnya dalam tumbuhan sudah dapat membentuk sendiri hormon-hormon mereka, cuman karena ada kemogokan, jadi hormon yang di tumbuhan itu belum terlaksana, belum ada atau cukup sedikit kalah dengan hormon yang lain, sehingga kita bisa mengakalinya dengan menggunakan beberapa hormon ketika memang benar-benar dia sudah masanya tapi belum mau untuk melakukan hal-hal yang pada masanya tersebut. Untuk pertama kita akan bahas PPZ atau paclobutrazol. Dalam kemasan bisa dilihat ya, paclobutrazol hormon pembuahan luar musim khusus untuk tanaman, isi 60 ml, bahan aktif 500 ppm. Paclobutrazol biasanya sering disingkat dengan PPZ. Manfaat PPZ sendiri adalah merangsang pembungaan dan pembuahan tanaman di luar musim, menghambat pertumbuhan tunas, dan membuat buah maupun bunga bisa seragam. Jadi dia menekan pertumbuhan tunas untuk dialihkan ke pertumbuhan buah meskipun pada di luar musim. Cara kerja PPZ adalah menghambat biosintesis gibberellin
menghambat pertumbuhan vegetatif tanaman. Untuk pemberian PBZ dalam dosis rendah sebenarnya dapat untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres, karena sifatnya yang menghentikan proses pertumbuhan tanaman sehingga cadangan karbohidrat menjadi lebih banyak, kemudian tanaman dapat segera berbunga atau berbuah secara serempak. Namun perlu diingat, karena hal tersebut pemberian PBZ yang tidak dianjurkan secara terus-menerus, karena bisa membuat tanaman berdiameter batang kecil dan ranting menjadi lebih kecil, otomatis menjadikan tanaman akan menjadi kerdil, merana, dan daun bisa menjadi keriting. Tapi jika sobat tani benar-benar sudah kebanyakan memberikan CPT yang memberikan efek pada tanaman menjadi kerdil karena masih belum tahu kandungan-kandungan yang di dalam, kemudian terus dikasihkan sampai terus-menerus menjadikan tanaman kerdil, sobat tani bisa memangkas cabang-cabangnya setelah masa panen agar percabangannya kembali tumbuh normal. Untuk cara kerja PBZ adalah menghambat biotensis giberellin. Jadi cara kerjanya dia menghentikan fungsi dari giberellin. Terus dia menghambat pertumbuhan vegetatif tanaman seperti perpanjangan sel dan pembesaran diameter batang, begitu pula ranting. Untuk giberellin di dalam kemasan dapat dilihat bahwasanya giberellin murni hormon perangsang bunga dan buah, isi 60 ml, bahan aktif 500 ppm, sama seperti halnya paclobutrazol kemasan dan isi sama. Fungsi dari giberellin umumnya ialah mendorong perkembangan biji, perkembangan kuncup, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, dan mendorong pembungaan dan perkembangan buah, serta mempengaruhi pertumbuhan dan untuk memacu pembungaan pada tanaman, mematahkan dominasi biji, jadi biji dalam tanaman akan tidak terlalu banyak, serta memacu perkecambahan pada tanaman. Itu untuk giberellin. Giberellin penjelasannya tidak terlalu banyak, yang ada intinya meskipun dia hormon untuk bunga dan buah, dia juga mengacu pada perkembangan kuncup dan pemanjangan batang juga. Jadi makanya dia mampu dipatahkan oleh PBZ. Kalau PBZ dia benar-benar fokus untuk ke buah, tapi kalau giberellin dia selain bunga dan buah, dia akan memanjangkan kuncup dan juga batang dulu. Makanya untuk giberellin saya bahas yang terakhir. Sekarang kita akan membahas tentang cara pengaplikasiannya. Jadi karena bentuknya cair, meskipun di pasaran juga ada bentuk yang pekat, karena kita membahas yang cair, ini 10-15 ml untuk 1 liter air. Jadi untuk 1 liter air kita gunakan 10-15 liter, kita aduk. Ini bisa digunakan untuk semprot. Meskipun anjuran dari pabrikan itu sampai 1-2 minggu sekali, tapi memang jika sudah benar-benar berbuah bisa dihentikan, dan untuk musim selanjutnya tunggu dulu, jangan diberikan beberapa hormon-hormon ini dulu, biar yang penting kan kemogokan sudah hilang. Biasanya kalau sudah ya sudah, besoknya mau berbuah lagi, ditunggu musimnya sudah selesai, nanti kalau tidak berbuah lagi bisa di PBZ lagi. Jadi jangan terus-terusan, ini berbahaya. Meskipun anjuran dari pabrikan 1-2 minggu sekali, memang benar-benar belum buah. Kalau sudah berbuah, untuk musim selanjutnya dibiarkan dulu, jangan terburu-buru dikasih hormon, nanti jadi kerdil malah merana tumbuhannya. Kemudian cara yang kedua ialah penyiraman. Penyiraman ini bisa digunakan 10-15 cc untuk 1 liter.
1 liter 10-15 cc atau mililiter. Buat parit sedalam 10 cm melingkari tanaman. Jarak dari pohon 1-1,5 meter. Kemudian jika tanah sekitar yang dilubangi tadi agak kering, bisa disiram air lagi sebelum ditutup. Kemudian untuk cara yang ketiga yaitu pengeboran atau penusukan, tapi ini agak menyakiti tanaman ya. Pengeboran bisa dilakukan miring, jadi miring, tumbuhan itu dibor miring 45 derajat sedalam bisa 10 cm melihat tanamannya. Kalau tanaman besar bisa dalam, kalau tanamannya kecil ya tidak usah dalam-dalam, 10 cm umumnya. Dan jarak dari tanah ke pengeboran itu 1 meteran, 1 meter atau 75 cm ke atas lah pokok intinya. Dan yang digunakan itu 10-15 cc, dimasukkan ke dalam lubang, kemudian lubang ditutup dengan lilin atau dengan dedaunan kering, kemudian dilapisi lilin. Jadi ada 3 cara untuk pengaplikasiannya. Yang pertama adalah semprot, yang kedua menyiram, dan yang ketiga adalah pengeboran. Dan perlu diingat bahwasanya hormon bukanlah makanan bagi tanaman, melainkan dia lebih ke provokator untuk penggerak. Jika PBZ dan gibberellin berarti dia provokator untuk pembuahan. Karena itu hormon tidak akan bekerja bila ternyata makanan atau energi untuk pertumbuhannya belum tersedia. Sedangkan makanan untuk tanaman itu sendiri kita sangat tahu bahwasannya berupa unsur-unsur hara yang terdapat dalam pupuk. Makanya dalam pemberian PBZ dan gibberellin, alangkah baiknya jika dia disertai dengan pemberian unsur hara juga, agar dia mampu untuk memakan makanannya, dan ini sebagai hormon pemajunya atau provokatornya. Makanya dalam anjuran yang pertama itu booster, karena booster dalamnya sudah terkandung unsur hara yang komplit, kemudian dia dikasih lagi dengan tambahan hormon. Kemudian hormon itu acuannya bukan banyaknya kandungan yang diberikan, namun ketepatan komposisi dan konsentrasinya. Dikarenakan untuk memberikan dorongan yang kuat dalam pertumbuhan satu organ, ternyata hormon tersebut juga akan menghambat organ lain. Seperti halnya PBZ, jika diberikan dengan gibberellin, ini fungsinya tidak akan bisa terjadi secara optimal karena PBZ akan berlawanan dengan gibberellin. Seperti halnya hormon lainnya seperti auksin. Jadi pemberian hormon itu alangkah baiknya tidak dicampur jadi satu saja, karena titik tekan hormon setiap hormon itu akan berbeda. Kalau dicampur jadi satu, dia akan bertolak belakang, yang mana tumbuhan sama-sama mempunyai provokator dua yang maju, otomatis tidak akan terlalu fokus pada salah satunya. Jadi lebih baik jika pemberian itu cukup satu saja. Apa yang dibutuhkan, jika buah bisa pakai PBZ, jangan dicampur dengan auksin ataupun gibberellin, satu-satu saja. Jika tidak ada PBZ bisa pakai gibberellin. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.